Boleh sedikit penjelasan soal saham gorengan. Menurut Cici itu gimana sih, Ci? Justru itu gue mau tanya definisi gorengan itu apa? Makin banyak perusahaan IPO tapi sebenarnya nggak worth it buat di. Lah iya itu, perusahaan busuk bisa dapat duit pabrik itu piye sih? Bisa nggak tuh Ci dipresentasikan dari berapa banyak perusahaan yang IPO? Sepertiga sih. Banyak ya. Abis terima duit IPO tokonya tutup. Ada toko dicari alam IPO nih prospektus, alamatnya Gubuk. Tapi apa sih Ci yang bikin perusahaan kayak gitu mereka mau? Bisa gitu. Ya biar bisa gitu. Ya mereka mau ambil duit masyarakat. Tapi yang lolosin itu loh. Iya, nah, regulatornya itu loh. Lah jangan tanya gue. Kembali lagi di Filonomik Podcast. Ekonomi terdekat yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Gua Ruli. Gue Elsa. Dan kali ini kita mau ngomongin soal ramalan saham tahun 2026. Tapi nih karena kita bukan expert Els, kita udah pas banget kedatangan kita yang menghadirkan narasumber ahlinya, CMO dari Jarvis Management, Bu Kartika Sutandi atau lebih dikenal dengan Cicu Ai. Oke. Selamat datang Cicu Ai, atau saya yang selamat datang Cicu. Saya selamat datang. Iya Cicu Ai. Kantornya bagus Cicu Ai. Thank you. Ya. Boleh sedikit penjelasan soal saham gorengan. Menurut Cici itu gimana sih, Ci? Justru itu gue mau tanya definisi gorengan itu apa? Sekarang saham mahal tuh pasti bukan gorengan. Kalau saham mahal gorengan, BCA tuh bank paling mahal. Boleh cek lah, di ASEAN ini nggak ada bank di atas 3 kali 4 kali book value. Ya kan, kalau valuasi loh ya. Jadi menurutku valuasi mahal itu bukan berarti gorengan. Itu kita mesti tahu dulu. Mahal apa enggak kan tersuka investornya. Nvidia mahal juga, Palantir mahal juga. Apakah Amerika bilang itu gorengan? Digorok tuh sama satu Amerika. Gila. Tesla juga mahal. Iya benar. Iya kan? Jadi mahal itu bukan gorengan. Indikatornya apa gitu ya? Nah, Ci, ya? gue mau tahu dulu definisi gorengan by Versi. government itu apa? Iya. Kan government yang tentu ini. Jangan sembarangan gitu kan. Menurutku kalau personal, pump and dump. Nah, ngomong pump and dump juga mesti lihat horizon pump and dump itu berapa lama. Kalau naiknya ber-3 tahun baru turunnya tahun terakhir, apa 4 tahun ini dianggap gorengan? Ya kan, pump and dump ini mesti tarik berapa lama nih? Ya toh. Ada periodnya aja ya. Ada periodnya juga. Toh banyak sekarang saham backdoor listing kan? Yang di backdoor. Iya, itu benar fenomenanya naik ya. Nah, tapi kan diinjek aset lain itu gorengan apa enggak? Ada co-protection loh. Maksudnya semua saham kan move by co-protection. Lo kok saham 0, aset 0 terus lo diinjek batu bara gede, kan lo jadi something juga. Saham lo wajar dong kalau naik banyak. Misalnya kayak Pani, kosong tadinya. Maksudnya company apa nggak tahu, kalengan. Diinjek peak segitu gede. Ya wajar dong sahamnya naik. Asetnya dimasukin gede weh. Kita ngomong yang bener ya, timah. Katanya cuma berapa? 800, 700. Tahu-tahu pemerintah bilang smelter 5 biji yang disita masukin ke timah. Lo punya smelter dapat 5 weh. Sama 3.000 cengli enggak? Berapa kali lipat tuh ya? Iya, langsung ngegas. Nah, definisi gorengan ini loh. Iya. Apa? Kalau yang kita tahu gorengan yang makanan yang bikin Kolesterol sih. Yang Nggak boleh salah kan. Nanti kalau nggak semua orang jadi gorengan. Kalau sahamnya turun, balikin lagi BRI gorengan nggak? 50% hilang loh. Unilever hilang berapa persen? Dari peak ya. Rokok juga peaknya berapa, sekarang berapa? Apa itu gorengan? It's not, bisnisnya change aja. Tadinya rokok oke, keluarlah illegal. Ya kan? Illegalnya naik terus, yang legal kalah sama illegal. Illegal nggak bayar pajak, jualnya murah. Terus kita purchasing power kan sensitif. Pindah ke murah. Yang mahal nggak laku. Itu kejadian di rokok. Unilever sama, kalah sama barang-barang murah. Unilever kan mahal. Omset turun. Saham pun kolaps. Apa itu gorengan? Nah terus BRI. Sama kan? Dibuang cedet. Dari 6.000 ke 3.000 lebih. Apa itu gorengan? Mereka kapitalisasinya juga gede lagi Ci ya. Maksudnya thing happen kan, ekonomi keep moving. What winner in the past might not be winner in the future. Iya kan? Barang yang sekarang mahal, maybe in the future waktu semua bisnisnya realize jadi murah. By acquisition, ya kan misalnya di akuisisi,
jadi gede. Kan jadi murah. Iya, benar. Akuisisinya murah loh. Misalnya lu mahal, terus lu beli barang murah, kan average down your valuation. Makanya kalau sebelum ngomong memberantas saham gorengan, gue tuh paling takut definisi gorengan nih. Apa sih? Jangan perkara cuma naik kenceng, bilang gorengan gitu aja ya. Aduh, orang kita tuh, aku bingung loh. Orang kita takut banget sama saham naik. Naik umah, tapi naik turun gak takut. Gak pernah umah. Kalau naik selalu cepet, umah semprit masuk kandang, suspend, habis itu FCA. Tapi naik turun gak pernah ada yang nyemprit. Dada tuh disemprit gak? Naiknya aja sih yang di. Kalau orang harus nyemprit tuh dada. Iya gak? Ngawur. Or company yang baru IPO terima duit, habis itu jadi gocap. Habis itu delisting within 1 year. Ada company yang terima duit, tokonya malah tutup. Itu kayak Cicoy juga sempat mention di beberapa diskusi sebelumnya aja soal gimana sebenarnya sekarang tuh makin banyak perusahaan IPO tapi sebenarnya nggak worth it buat di. Lah iya itu, daripada ngurusi yang naik kena umah, ini loh diberantas dulu. Apa tuh sih yang diberantas? Perusahaan-perusahaan tadi. Perusahaan busuk bisa masuk IPO dulu. Perusahaan busuk bisa dapat duit publik itu piye sih? Itu Uang masyarakat loh. Cicoy melihat itu masif ya, Ci ya? Praktik. Banyak banget. Bisa nggak tuh Ci dipresentasikan dari berapa banyak perusahaan yang IPO? Sepertiga sih. Banyak ya? Banyak banget loh. 1/3. 20%. Lu lihat aja yang recent IPO loh ya, bukan yang ambil aja IPO the past 6 tahun deh. 1/3. Wow. Banyak. Yang terus jadi gocap gitu. Cuma nyari uang buat dari masyarakat, terus mereka tadi Cicoy bilang tokonya ditutup. Yang bingung itu orangnya. Toko 1 ITC bisa IPO. Habis terima duit IPO, ya toko di ITC. ITC. Habis terima duit IPO, tokonya tutup. Itu sih Ci yang harusnya diberantas sebenarnya. Terus ada toko dicari IPO nih prospektus, alamatnya Gubuk. Headquarternya Gubuk. Ada. Itu bisa listing tuh Ci. Ada yang listing. Ini lucu banget, kemarin lagi ngakak-ngakak gitu. Proceed of saham digunakan untuk membayar utang ke warung Bu Siti. Itu ada di prospektus ya padahal? Ada Ci? Utangnya berapa? 200 juta lebih. Tapi apa sih Ci yang bikin perusahaan kayak gitu mereka mau? Masih bisa gitu. Ya biar itu bisa gitu. Ya mereka mau ambil duit masyarakat. Masih. Tapi yang lolosiin itu loh. Iya, regulatornya itu loh Ci. Lah jangan tanya gue. PR kita. I juga shock bacanya sampai ngakak-ngakak. Warung Bu Siti anjir. Ngetop banget sih Bu Siti ini. Tapi itu pengawasannya di mana sih lo? Bursa Efek dong, sama dengan OJK. Bisa dengan gampangnya meloloskan. Tapi nggak tahu gimana dan belakangnya. yang sudah jadi perhatian tuh gimana investor kita mungkin belum semuanya aware ya Ci ya. Kayak mereka nggak baca prospektus juga. Berapa orang bisa baca prospektus sih? Kalau investor kita pintar ya nggak ada yang nyangkut lah. Itu biasanya orang-orang kemakan kayak gitu tuh gimana sih Ci? Maksudnya apa? Semua IPO kan arah-arah. Oh, jadi yang penting ada arah nih masuk tuh orang ya. Lah wongku ada jadi IPO. tuh barang. Gue suka ditanya orang, Ci ikut nggak IPO ini? Gue bilang nggak tahu lagi mikir. Kalau Cici Cuai ikut, menurut Cici Cuai arahnya berapa kali? Nanya cuma arahnya berapa kali? Udah asumsinya pasti arah. Gak mikir kayak berapa persen langsung arah itu Ci? Iya nggak usah. Berapa kali arah Ci menurut Cici Cuai? Gak ada orang tanya gue, Ci ini cut loss apa di berapa? Nggak ada. Cuma tanya gue cuma, Ci TP di berapa? Ci arah berapa kali? Mereka tuh masuk dengan penuh optimism. Semua barang naik. Padahal barang itu bisa turun. Terus nanti kalau rugi ya, nggak tahu nyalahinnya banyak orang. Nyalahin orang influencernya, nyalahin yang bisikin tuh. Yang bisikin. Lo kok dengerin ya salah sendiri lah ya. Yang mencet lu Iya benar-benar sih. Dan kita nggak tahu. Kadang kita ngomongin kapan. Ini kayak podcast ngomong hari ini nggak tahu tayangnya kapan. Iya kan? Dia mencetnya kapan lagi? Iya. Karena kan emang cepet banget sih. Iya kan cepet per second. Terus dia mencetnya apa di pucuk gitu kan? Iya. Habis itu kain-kain gubuk dirita. Kalau dulu itu kan Ci,
dan sampai sekarang nggak tahu masih mengaruh atau enggak. Kalau orang mau jajan saham itu kan yang dilihat fundamental sama sentimen. Sekarang fundamental itu masih oke nggak sih Ci jadi patokan? Ada lah tetap. Cuman karena 58% yang main retail, sentimen is bigger impact dan fundamental. Saya nggak banyak orang bisa bikin fundamental. Gue balikin lagi, fundamental itu apa sih? Lo harus bisa bikin financial model. Komplit sama cash flow and future cash flow-nya. Ini ngomong discounted cash flow nih. Atau lo bisa ngitung PE relatif, bukan PE tahun lalu loh. Future PE. 1 year from now. 1 year from now PE loh. Bukan yang udah keluar-keluar. Itu lo. PE last tuh gak hitung. 1 year PE. Yang bisa bikin forecast 1 year. Bener. Bener lo ya, gak ngawur. Berapanya sih? Yang bisa bikin financial model nge-link balance sheet-nya gak off. Berapanya sih? Lama pula. Lo bikin satu company bisa habis minggu. Yang bener-bener detail. Terus paling jalan tuh harus ketemu manajemen. Harus tanya, Pak, tahun depan kamu mau ngapain? Capex-nya berapa? Nambah capacity berapa, Pak? Kapan commencement-nya pabriknya? Berapa persen utilization rate waktu jadi? Kan gradual. Gak mungkin lo pabrik nyala jeda cepet persen. Too much work aja ya. Too much work, too much information. Investor retail kita jutaan. Imagine manajemen di telepon 1 juta investor retail. Kapan kerja nih? Nah, without that information, lo gak bakal bisa bikin model. Terus lo disuruh beli saham based on fundamental. You tell me how. Fundamental lo yang ngawur. Ngarang. Jadi makanya itu sentimen tuh makin lebih. Makanya dan mereka gak mau. Susah kan? Lo bikin seminggu 1 company, 800 company ada di PIJ, Pak. Lo mau bikin berapa? Ya udah, lo bikin lagi ngetik-ngetik sebelah sana. Katanya mau naik, targetnya 1000. Ini belum jadi, mending macet inilah. 1000 bener. Ngapain gue bikin ini? Terus ada yang technical lebih cepat kan? Resisten. Nah, orang banyak baca technical. Gak apa-apa, itu legal. Memang technical tuh gauging the mood of the market. Kalau lu jago, you can make money. Banyak kok temen gue make money. Ya udah bagus, faster. Gak usah bikin fundamental. Dan banyak retail suka technical. Tuh ada ilmu baru tuh, bandarmologi. Ada ilmu baru yang blocksum. Ya nggak apa-apa. Lu pakai yang lu bisa, yang lu bisa cuan. Gak ada yang nyuruh lu bikin fundamental. Tapi akibatnya yang fundamental dicuekin. Technical, blocksum, ini apa? Liquidity function. Semakin rame, self-fulfilling prophecy. Semakin rame, Pakai motor ya. makanya yang ini, yang ini kagak naik. Kira-kira kalau untuk investor pemula apa sih Ci yang biasa kesalahan paling sering dilakukan? FOMO. Nah itu. Gak pernah tahu resiko. Ketemu gue coba Ci, TP di berapa? Lo kalau gak mau nol, jangan all in, jangan margin. Gak ada tuh kelas tutorial gimana menghadapi kerugian 100% pertama. Ada momen yang luas, ada momen lucuan. Tapi kalau horizon lu pendek, ya lu gimana soal volatility kan. Anyway kalau lu mikirnya gak panik tuh biasanya lebih clear. Lu kalau panik lebih ngawur. Decision making lu biasa berantakan.